Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Mawarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara, Unit Kerja SD Negeri 5 Madukoro, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa peran saya sebagai guru adalah mentransfer ilmu saja, sehingga saya lebih berfokus pada tuntutan pencapaian kurikulum dan saya memaksa anak untuk menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Di sini saya merasa lelah setiap kali mengajar karena saya lebih dominan mengajar dengan metode ceramah dan fokus pada target kurikulum dan memberikan tugas terlalu banyak. Peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi belajar. Dikarenakan saya sebagai guru lebih dominan menjadikan peserta didik menjadi kurang aktif saat pembelajaran di kelas. Mereka lebih banyak mendengarkan guru dan pada akhirnya mereka tidak semangat belajar, merasa bosan akibat pembelajaran yang tidak menarik dan menyenangkan. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Hal ini juga seringkali tidak diperhatikan sebagai guru. Terkadang saya fokus pada pencapaian materi. Saya menyampaikan materi dan anak-anak diberi tugas yang harus dikumpulkan. Tidak melihat bahwa ada karakter yang berbeda-beda pada anak dalam pembelajaran. Yang saya lihat adalah anak-anak yang malas dan anak-anak yang rajin, tanpa melihat latar belakang mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya harus merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran dapat menyenangkan sehingga membangun motivasi belajar bagi peserta didik. Maka dari itu, saya harus terbuka dan mengikuti terhadap setiap perkembangan zaman agar bisa menuntun peserta didik sesuai kodrat zamannya. Menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik kemampuan, minat, dan bakatnya. Maka kita harus menghargai keunikan dan perbedaan gaya belajar setiap siswa dengan memiliki beberapa pendekatan gaya belajar agar bisa memahami cara belajar siswa. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua adalah menerapkan konsep merdeka belajar, lalu menuntun segala kodrat pada anak, dan merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam guru.